Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Atifa. Di materi hari ini kita akan membahas tentang pengenalan dan basic Cisco. Sebelumnya kalian pasti udah tahu kalau aku sering gunain aplikasi Cisco Packet Tracer untuk simulasikan jaringan. Pada materi hari ini, aku akan membahas dasar-dasarnya. Yang pertama ada basic configuration teori, lalu yang kedua yaitu implementasinya. Oke, langsung aja. Di sini ada remote Cisco Real Device. Pada gambar ini sebelumnya udah kita bahas, tapi aku bakal jelasin lagi sedikit tentang komponen-komponen yang ada pada remote Cisco Real Device ini. Yang pertama ada switch, yaitu perangkat utamanya. Lalu yang kedua ada PC atau laptop, yaitu untuk pengaksesannya. Yang ketiga ada kabel konsul. Kabel konsul ini untuk menghubungkan. Dan yang terakhir ada port konsul untuk tempat menghubungkannya. Selanjutnya di sini juga sama. Di sini ada kabel konsul untuk menghubungkan antara switch dan laptop ataupun PC. Switch ini juga pasti terhubung ke terminal agar bisa menyala dan dapat digunakan. Lalu di sini ada putih. Putih ini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk remote Cisco. Kita akan masuk ke basic configuration. Lalu kita akan membahas jenis-jenis mode pada switch dan router. Yang pertama itu ada user XH mode. Mode ini adalah mode awal saat kita masuk ke perangkat Cisco dengan akses terbatas dan belum bisa kita konfigurasi dengan tanda prompt switch. Switch ini adalah hostname atau nama perangkat yang nanti bisa kita ganti, yang dicontohi simbol seperti switch. User XH mode ini adalah perintah dasar, tidak bisa kita konfigurasi. Setelah itu pada saat kita berada di user XH mode untuk masuk ke mode selanjutnya, kita gunakan perintah enable untuk masuk ke privilege XH mode. Privilege XH mode, yang dimana pada mode ini kita bisa melakukan perintah penting seperti show running config, masuk dari user mode dengan enable, dengan tanda prompt switch pagar. Nah, untuk masuk ke privilege mode, itu harus menggunakan perintah enable. Tapi di mode ini belum bisa mengkonfigurasi ke IP address-nya. Untuk mengkonfigurasi ke IP address-nya, kita harus masuk ke mode global configuration, yang dimana menggunakan tanda prompt switch buka kurung config pagar, yaitu tempat untuk konfigurasi sistem umum. Untuk masuk ke mode tersebut, itu harus menggunakan perintah config terminal. Selanjutnya ada yang namanya subconfiguration. Misalnya teman-teman memasukkan internet atau port, lalu nanti akan muncul switch config if pagar untuk interface atau switch config line pagar untuk konfigurasi ke line mengatur akses dan koneksi perangkat. Lalu selanjutnya ada basic config, mulai dari nama host, password enable, message of the day atau banner. Yang pertama adalah konfigurasi nama host, di mana fungsinya untuk mengganti nama host atau perangkat, yaitu dengan perintah hostname. Lalu berikan nama yang kalian akan perintahkan. Yang kedua ada konfigurasi password enable, menggunakan perintah enable script Cisco 123 dan isi password yang mudah diingat oleh teman-teman. Lalu yang terakhir ada konfigurasi message of the day atau banner. Pada konfigurasi ini ketika ada seseorang yang mencoba akses perangkat
kalian tetapi password yang salah, itu akan menunjukkan akses hanya untuk administrator jaringan. Jadi nggak bisa asal sembarangan masuk ke konfigurasi message of the day. Selanjutnya, ada password console. Ini berbeda dengan password enable. Password enable ini untuk masuk ke mode privilege, sedangkan password console ini untuk mengamankan akses awal melalui konsul. Lalu ada konfigurasi password FTY yaitu untuk mengamankan akses ke perangkat. Lalu ada juga simpan konfigurasi. Perintahnya write memory atau copy running config startup config. Ada juga cek konfigurasi. Yang pertama yaitu status interface dengan perintah show IP interface brief. Yang kedua, cek konfigurasi aktif dengan perintah show running config. Lalu yang terakhir ada cek password atau tersandi dengan perintah show startup config. Ini semua sudah di akhir ya teman-teman. Jadi itu dia teori-teori basic yang udah aku jelasin. Oke, selanjutnya aku bakal langsung masuk ke implementasi jaringannya. Langsung aja kita masuk ke Cisco Packet Tracer seperti biasa. Oke, kita udah masuk ke aplikasi Cisco-nya. Langsung aja kita implementasikan. Kita tambahkan router. Routernya bebas. Dan tambahkan juga switch. Setelah itu kita sambungkan. Kita langsung masuk ke router dan masuk ke mode CLI. Kita ketik no, enter 2 kali sampai muncul router. Nah, ini adalah mode yang pertama tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu XH mode. Lalu kita masukkan perintahnya, yaitu enable. Sebelum itu, kita bisa singkat menjadi 2 atau 3 kata. Nah, ini sudah masuk ke mode privilege. Lalu kita masuk ke mode selanjutnya, yaitu global configuration, yaitu dengan perintah configuration terminal. Enter. Jika sudah seperti ini, kita ganti nama perangkatnya dengan perintah hostname router 01. Nah, ini sudah otomatis terganti namanya sesuai dengan yang kita perintahkan. Lalu aku akan masukkan password dengan perintah enable. Script 666. Nah, di sini waktu kita masukkan IP address-nya itu belum nyala. Jadi untuk menyalakannya yaitu dengan memasukkan perintah interface E0/0. Nah, ini sudah masuk ke konfigurasi yang sudah kita bahas, yaitu konfigurasi config IF. Setelah itu kita jangan lupa nyalain dengan perintah no shutdown. Nah, ini sudah bisa kita kasih IP-nya. Enter dan masukkan IP address 92.168.1.1. Jangan lupa subnet masknya 255. Nah, ini udah nyala ya teman-teman.
Nah, itu dia cara konfigurasi pada router. Selanjutnya, bagaimana cara pada switch layer 3? Di sini kita masuk ke perangkatnya, yaitu multi-layer switch atau switch layer 3. Kita klik dan masuk ke mode CLI. Di sini sama aja seperti router tadi, kita ketik no, enter 2 kali sampai muncul switch. Lalu kita ketik enable dan konfigurasi terminal. Lalu setelah itu kita ketik interface FE0/1 karena sebelumnya sudah 0/0, sekarang 0/1. Lalu kita masukkan perintahnya yaitu shutdown. Sebetulnya sama aja teman-teman konfigurasi router dan switch layer 3 ini. Yang membedakannya adalah ketika kita mempunyai VLAN. Ketika kita mempunyai VLAN, itu perintahnya adalah aku bakal exit dulu. Lalu kita ketik interface VLAN 12 atau sesuai dengan yang teman-teman gunakan. Jika sudah seperti ini, kita bisa mengisi IP-nya. Nah, itu pada nah itu dia cara pada multi-layer switch atau switch layer 3. Setelah itu kita masuk ke switch, masuk ke mode CLI, kita enter dan ketik enable. Dan configuration terminal. Lalu kita ketik VLAN 12. Dan kita masuk lagi ke routernya. Sebelum itu kita exit dulu. Lalu kita ketik interface FE0/0.12. Lalu kita ketik encat do. Enter lagi. Lalu ketik lagi and .11.12. Enter lagi. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.255.255.255.0. Oke, itu dia teori basic konfigurasi dan implementasinya. Terima kasih ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dan bisa mengerti dengan penjelasan yang udah aku jelaskan ke kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.